Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, pada tugas 2 ini kami akan membahas Internet of Things, arsitektur IoT. Perkenalkan, nama saya Desti Olivia dengan NIM 2241551. Pada tugas ini kami akan menggunakan studi kasus dari jurnal yang berjudul Rancang Bangun Sistem Monitoring Suhu dan Kelembapan Ruang Server Berbasis IoT menggunakan Arduino. Jurnal ini membahas tentang perancangan sistem Internet of Things yang digunakan untuk memantau kondisi ruang server, khususnya suhu dan kelembapan secara real time. Sistem ini dibuat untuk mengatasi masalah monitoring manual yang kurang efisien, serta untuk menjaga agar perangkat server tetap bekerja dengan optimal dan tidak mengalami kerusakan akibat kondisi ruang yang tidak stabil. Dalam penelitian ini digunakan berbagai komponen utama seperti sensor DHT11 untuk membaca suhu dan kelembapan, Arduino Uno sebagai pengolah data, serta platform BLYNK untuk monitoring jarak jauh melalui smartphone. Selain itu, sistem juga menggunakan metode Fuzzy Mamdani untuk membantu menentukan rekomendasi pengaturan suhu pendingin secara otomatis. Berdasarkan jurnal tersebut, kami akan menganalisis sistem IoT dengan menentukan komponen seperti device, jaringan, gateway atau edge, platform, dan aplikasi, serta menjelaskan bagaimana sistem mengambil keputusan dan risiko keamanannya. Lanjut, yang pertama, physical thing dan variabel yang diamati dan dikendalikan. Physical thing pada sistem ini adalah ruang server, yaitu tempat penyimpanan perangkat server yang harus dijaga dan dikondisikan. Variabel yang diamati adalah suhu dan kelembapan, karena kedua faktor ini sangat mempengaruhi kinerja server. Selain itu, variabel yang dikendalikan adalah suhu pendingin atau AC, agar kondisi ruang tetap stabil. Lanjut, device, sensor, aktuator, dan controller. Yang pertama, sensor DHT11 untuk membaca suhu dan kelembapan. Yang kedua, controller. Ini pengolah data Arduino untuk mengolah data dari sensor. Yang ketiga, aktuator AC atau pendingin ruangan. Ini dikontrol berdasarkan hasil perhitungan Fuzzy. Sensor DHT11 ini mengirim data ke Arduino, lalu Arduino memproses data tersebut dan menentukan tindakannya, misalnya menyesuaikan suhu AC. Lanjut, connectivity. Lanjut, ketiga, jaringan atau protokol. Sistem ini menggunakan Internet Shield W500 untuk menghubungkan Arduino ke internet melalui jaringan LAN. Dengan koneksi ini, data dapat dikirim ke platform IoT sehingga dapat dipantau secara jarak jauh dan real time. Lanjut, pada poin keempat akan dibacakan oleh teman saya persilahkan. Baik, kita lanjut. Kita jelaskan bagian 4, tentukan perlu atau tidaknya gateway edge dan jelaskan alasannya. Pada sistem dalam jurnal tersebut, gateway dan edge diperlukan karena terdapat pemrosesan data di dekat perangkat sebelum ke cloud. Arduino Uno berfungsi sebagai edge device yang menerima data dari sensor DHT11, memprosesnya dengan metode Fuzzy Mamdani, lalu mengirim hasilnya ke platform IoT atau BLYNK. Lalu alasan diperlukan gateway atau edge-nya, pertama, pemrosesan lokal. Data langsung diproses di Arduino sehingga keputusan lebih cepat. 2. Tidak bergantung internet. Sistem tetap berjalan meskipun koneksi terganggu.
Lalu ketiga, efisiensi data. Hanya data penting yang dikirim ke cloud. Dan terakhir, respon cepat. Menghindari keterlambatan agar server tidak overhead. Baik, kita lanjut ke 5. Tentukan fungsi platform ingestion, storage, analysis, alert, device management. Pada sistem dalam jurnal tersebut, platform yang digunakan adalah BLNK sebagai platform IoT untuk monitoring. Fungsi platform meliputi ingestion menerima data, suhu, dan kelembapan dari Arduino melalui internet. 2. Storage menyimpan data monitoring untuk dilihat kembali. 3. Analisis menampilkan dan membantu analisis kondisi suhu dan kelembapan. 4. Alert memberikan notifikasi melalui aplikasi dan email jika kondisi tidak normal. Dan terakhir, device management menghubungkan dan mengelola perangkat atau Arduino dan sensor agar dapat dipantau dari jauh. Lalu selanjutnya ke-6, sebutkan aplikasi akhir dan proses bisnis yang menerima manfaat. Aplikasi akhir, aplikasi yang digunakan adalah BLNK pada smartphone. Aplikasi ini berfungsi untuk menampilkan data suhu dan kelembapan secara real-time, serta memberikan notifikasi jika kondisi ruang server melebihi batas normal, sehingga pengguna bisa langsung mengetahui kondisi tanpa harus datang ke lokasi. Lalu, proses bisnis yang menerima manfaat. Sistem ini membantu proses monitoring dan pengolahan server menjadi lebih efektif dan efisien. Petugas tidak perlu lagi melakukan pengecekan manual secara berkala, karena semua data dapat dipantau dari jarak jauh. Selain itu, sistem juga mendukung pemeliharaan atau maintenance serta server dengan mencegah kerusakan akibat suhu atau kelembapan yang tidak stabil, sehingga operasional server menjadi aman. Baik, untuk materi juga saya akan lanjutkan. Baik, perkenalkan, nama saya Cakramurti Darningrat dengan NIM 2415552. Baik, lanjut di sini menentukan device jaringan, gateway, edge, platform, dan aplikasi. Baik, yang pertama di sini device, di mana device-nya di sini menggunakan sensor DHT11 untuk mendeteksi suhu dan kelembaban. Dan yang kedua dia menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller dan pengolah data. Terus yang kedua ada jaringan connectivity, di mana dia menggunakan Ethernet Shell W500 LAN atau internet untuk menghubungkan Arduino ke jaringan. Yang ketiga ada gateway atau edge, yang dimana dia menggunakan Arduino Uno berperan sebagai edge device karena melakukan pemrosesan data menggunakan metode fuzzy memadani sebelum dikirim ke cloud. Terus yang keempat, platform, dia menggunakan Blink atau platform IoT untuk monitoring dan notifikasi. Dan terakhir dia ada aplikasi, dimana dia menggunakan aplikasi Blink di smartphone untuk monitoring suhu dan kelembaban secara real time. Oke, lanjut. Di sini ada keputusan menyalakan pendingin cloud atau lokal. Nah, di mana keputusan menyalakan auto pengatur pendingin sebaiknya dilakukan secara lokal atau edge. Hal ini karena pada sistem jurnal dapat diproses langsung di Arduino menggunakan metode fuzzy untuk menentukan rekomendasi suhu AC. Dengan pemrosesan lokal, sistem dapat